Saya datang ke sini hari ini menyatakan kami sudah menyerahkan sepenuhnya urusan yang dipanggil oleh polisi ke tangan kuasa hukum kami. Jadi karena pemberitaan sangat tidak balance, maka saya merasa perlu sekedar memberitahu bahwa Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, dan saya yakin sekali bahwa pada waktunya kebenaran akan tersingkap. Nah, apakah yang dilakukan benar, apa salah? Ya kita ikuti saja prosesnya. Kalau memang di sana ada bunker, ayo silahkan polisi saksikan. Kalau memang salah, buktikan bahwa memang itu tidak benar. Kalau beliau mengotaki pembunuhan karena beliau tipu-tipu, buktikan bahwa beliau tipu-tipu. Tapi karena kami sampai saat ini, setelah 1 tahun penuh saya pelajari apa yang terjadi, teman saya mengatakan, jangan mengatakan goib bu, karena orang sekarang nggak percaya. Namanya teman saya ini Pak Sayu apa namanya Pak Safari, beliau mempelajari sampai S3 hal-hal seperti ini, dan beliau mengatakan katakan ini adalah transdimensi, artinya kemampuan beliau biasa saja suatu hari kelak. Mungkin saat ini ilmu kita terlalu terbatas. Sama kalau zaman batu, kita cerita suatu hari manusia bisa terbang seperti pesawat. Mana mereka percaya? Tapi sekarang kan hari-hari kita lakukan. Suatu hari yang lalu orang mengatakan, nanti orang bisa di atas laut seperti air. 1000 tahun lalu, mana orang percaya? Nggak mungkin. Terjadi. Saya dididik alhamdulillah oleh ibu saya yang selalu mengatakan, tahu nggak kakekmu itu mengatakan, nanti akan orang lihat Mekah dari kampungnya sendiri. Dia bilang, beliau mengatakan, kita nggak percaya mana bisa. Tapi begitu televisi muncul, beliau mengatakan, kakekmu namanya Pandre Baco sudah mengatakan itu. Katanya, kata ibu saya, suatu hari kelak hanya nyawa yang manusia tidak bisa bikin. Saya dididik dari kecil satu, dididik untuk percaya bahwa Allah punya kemampuan dan ada orang diberi kemampuan untuk melihat itu. Kakek saya sudah mengatakan itu dan terjadi. Yang kedua, saya dididik tidak pernah mencari jabatan. Jadi saya tidak pernah peduli. Ingat waktu reformasi dulu, saya di garisan depan. Saya dididik untuk hanya peduli bagaimana saya berbuat untuk sesama, dan tidak pernah saya nggak. Jadi kalau misalnya besok majelis ulama, silakan. Besok saya bisa kirim surat untuk minta pengunduran diri sementara atau untuk selamanya kalau itu mengganggu proses penyidikan. Karena saya juga pencari kebenaran sejati. Mungkin salah, ya mari kita buktikan. Mungkin benar. Jadi saya mohon supaya yang jika Allah berkenan dan beliau berkenan diperlihatkan saja. Karena saya lihat, saya saksikan, saya rasakan, sehingga saya percaya gitu. Terima kasih. Baik, Ibu Marwah, oke, kita hargai dan hormati ini porsi Ibu juga untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia ya Bu Marwah ya. Tapi begini, Ibu, yang ingin saya tanyakan, bagian mana yang Anda pelajari dan Anda percaya ada ilmu transdimensi itu? Dan saya ingin tanya, Ibu sampai saat ini masih meyakini bahwa penggandaan uang yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng adalah nyata dan benar adanya? Kata penggandaan uang adalah kata orang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini dari awal, orang yang mengerti persis apa yang terjadi, yang rutin datang Istighosa tahu bahwa apa yang terjadi di sana bisa difoto bagi santri yang terdaftar resmi, bisa di video, tapi tidak boleh dilepas di media sosial. Karena uang itu walaupun banyak, saya bisa perlihatkan ya, seperti ini. Ini bisa dilihat, tapi hanya oleh santri. Saya mohon diperlihatkan. Ini uang seperti ini hari-hari bisa kita lihat. Ini yang saya khawatirkan, tapi hari ini harus saya perlihatkan, adalah uang yang dikirim. Istilah beliau ini kiriman. Ini sudah bahaya, tapi saya harus perlihatkan. Terus terang saya khawatir memperlihatkan ini, karena yang keluar adalah beberapa uang mata asing. Dan menurut saya justru harusnya beliau dilindungi, karena kita tanya dari mana. Beliau tuh mengatakan, ya tugas saya adalah untuk menata. Nah tugas kamu adalah membuat program. Jadi saya selama 4 bulan menyusun program yang rinci sekali. Mengontak teman, ini contohnya, mengontak teman-teman terbaik saya, merancang program. Ya. Ibu Marwah, mohon maaf. Ya, sambil kita tampilkan gambar-gambar tadi, ada Dimas Kanjeng dengan foto dengan uang ya. Sekarang ada Prof. Ajumardi yang ingin bertanya. Mbak Marwah tadi katanya uangnya dikirim. Itu dikirim dari mana? Siapa yang mengirim itu? Tadi katanya dikirim.
ke Kanjeng itu dari mana? Siapa yang mengirim itu? Dan banyak sekali. Dan itu apakah asli atau palsu itu? Karena ini sudah di ranah hukum, Prof ya. Saya ingin menyampaikan, kami memohonkan untuk beliau diberi kesempatan memperlihatkan apa yang kami lihat. Sehingga orang-orang yang sudah menjadi santri dan orang yang sudah menyaksikan dan tidak yakin itu bisa melihat. Tapi memaksa orang yakin nggak bisa. Saya aja butuh 1 tahun. Karena pertanyaan saya kan kita sama-sama, Prof. Azumardi kita sama-sama dididik di Amerika. Pertemuan terakhir kita kan di London ketika kita diundang oleh Raja Ratu Inggris di sana kan. Jadi sangat rasional. Pertanyaan saya persis sama. Ini uang dari mana? Iya, itu pertanyaan saya. Ini uang dari mana? Nah, jawabannya begini. Iya. Prinsipnya begini. Silakan. Prinsipnya begini. It is good to be true, too good to be true. Yes. Artinya nggak masuk akal itu, too good to be true. Kalau di Amerika itu ada namanya yang conman. Pernah dengar istilah conman? Bisa saya jawab, Artinya Prof? apa, Prof? Conman itu penipu. Bisa saya jawab, Prof? Ibu Marwah, kita kasih kesempatan untuk menjawab Ibu ya, tapi kita harus jeda dulu sesaat lagi ya. Sesaat lagi Ibu Marwah ya. Terima kasih. Tetap bersama kami. Kembali kita perbincangan ini, saya masih terhubung juga dengan Ibu Marwah. Ibu Marwah, saya ingin tanya Ibu, tadi setelah sudah dikomentari oleh Prof, nanti Anda tanggapi, tapi saya ingin tanya juga. Adakah pejabat-pejabat, orang-orang penting, orang-orang intelektual lain yang juga memang bersama dengan Dimas Kanjeng selama 9 tahun ini, atau selama Ibu Marwah ada di dalam? Saya jawab dulu pertanyaan Prof. Sumardi. Beliau tanya, dari mana datangnya, bagaimana caranya. Pertanyaan itu yang membuat saya 1 tahun baru confirm masuk full. Karena apa? Saya rasional seperti itu. Sampai akhirnya saya dari 2 dimensi imtak, ternyata kalau Allah berkehendak, ya istana saja bisa pindah. Dari istana Ratu Bilqis bisa pindah. Kalau dari sisi takwa, impactnya, saya katakan begini, saya nggak perlu tahu bagaimana caranya pesawat terbang, bagaimana aerodinamikanya, bagaimana turbinnya bergerak, bagaimana dan sebagainya. Cukup ahli seperti Pak Habibie tahu. Tapi faktanya, saya bisa naik pesawat, jadi itu saya percaya. Sama dengan ini, faktanya ada. Saya lihat, lalu, nah sekarang kalau mau meyakinkan orang, saya aja 1 tahun baru yakin. Jadi saya tidak bisa memaksa orang yakin. Dan untuk hal yang secapnya hukum, sekali lagi saya katakan sudah kita serahkan kepada yang berwajib. Dan kita tunggu proses hukumnya, mudah-mudahan Allah membuat kita ini tidak sombong dan orang juga terutama negara lain tidak perlu iri gitu. Tapi kita berdoa semoga kebenaran terkuak. Saya pun menunggu kebenaran itu dan kita berproses semua. Tapi saya sampai sekarang ada keyakinan, ada sesuatu yang luar biasa sampai armada sampai 2.000 diturunkan di sana. Kalau sekedar membunuh 2 orang, tiap hari ada berapa ratus orang terbunuh di Indonesia gitu loh. Kok ini spesial banget kan itu persoalannya. Iya. Sebentar, Ibu. Anda berarti Anda sangat aware dan sangat mengerti bahwa ada dugaan pembunuhan yang menyangkut di kasusnya Dimas Kanjeng. Saya masih bingung ini ya, tapi Ki Kusumo mungkin bisa berbincang juga dengan Ibu Marwah, silakan. Iya Ibu, jadi begini, kalau versi saya bahwa kalau kita bicara dunia spiritual, ada yang kita ucapkan namanya energi. Energi itu pasti, bahwa apapun yang hidup ada energinya. Dan kalau memang ini yang sekarang beredar itu adalah cerita di lapangan itu ada penggandaan. Bicara penggandaan, kalau kita bicara spiritual itu bicara energi. Ada dari dimensi X masuk ke dimensi kita. Dari alam mana masuk ke alam kita. Dan dalam konteks itu ada yang namanya energi pengantar sehingga itu terjadi sampai. Saya melihat dari foto-foto yang barusan saya lihat itu energi tadi tidak tampak. Artinya uang itu atau benda itu atau apapun itu tidak berasal dari alam X, tidak berasal dari alam lain tapi yang murni dari alam kita. Seperti itu. Ibu, silakan mau tanggapi Ibu. Boleh saya tanggapi? Iya, saya hanya ingin mengatakan ini sudah terlalu dibesar-besarkan, ya. Ini sudah membahayakan, bahkan sudah sangat menghina ya. Yang harus menurut saya dihormati.
kekuatan ini tidak setiap zaman orang dimunculkan orang yang luar biasa. Dan ini juga kehormatan beliau dan santri-santri yang dikatakan tadi, banyak juga yang orang-orang luar biasa walaupun tidak perlu kita rilis gitu loh. Sehingga kami datang langsung ke Mabes Polri, mengirim surat ke Presiden sejak tanggal 10 Agustus yang lalu. Permintaan kami tidak membebaskan, mohon diinvestigasi secara menyeluruh. Dan jangan lupa, beliau tuh tegar sekali. Mas Kanjeng ini anak polisi. Ayahnya adalah Kapolsek di Kecamatan Gading di Probolinggo. Keluarga polisi. Jadi kalau tinggal di kantor polisi itu biasa beliau. Jadi kita kadang-kadang kaget ketika teman-teman itu datang jenguk. Bukannya apa, malah beliau mengatakan sabar ya, sabar ya. Mudah-mudahan Allah memperlihatkan kebenaran. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Mudah-mudahan Indonesia dan rakyat Indonesia diberkahi. Itu aja beliau sampaikan. Jadi mari kita sabar menunggu prosesnya karena sudah di ranah hukum. Kami sudah bagaimana tanggapan dari Prof. penasihat Azumar hukum. Azhar. Selamat pagi ya, tetap bersama kami. Baik, terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Prof. Azumardi, saya ingin Anda tanggapi Ibu Marwah yang begitu yakin bahwa adalah sebuah penghinaan jika memang sebuah kemampuan dari Dimas Kanjeng ini malah dikatakan penipuan gitu ya. Ya sesungguhnya kalau kita pakai kerangka apa ya, tauhid ya, atau ilmu tauhid di dalam Islam ya. Oke. Ya kalau Ibu Marwah kan menganggap bahwa Dimas Kanjeng itu punya karomah. Ya. Karomah ya. Karamah, memang ya selain Nabi diberi mukjizat, memang ada orang-orang yang disebut dengan waliullah itu bisa dapat karamah. Waliullah itu orang yang dekat dengan Allah. Iya. Nah saya tidak tahu kalau dengan cara-cara peribadatan seperti itu, kemudian memberikan janji-janji dan bahkan kemudian ada uang digandakan misalnya, saya tanya asalnya dari mana juga nggak jelas asalnya. Itu nggak sesuai dengan orang yang bisa dianugerahi karamah itu. Oke. Sebagai waliullah. Itu nggak cocok, nggak pas dengan apa pelajaran tauhid yang kita bisa dapat sejak dari SD sampai perguruan tinggi. Oke. Nggak cocok. Oke. Ki Kusumo ingin tambahkan? Ya, jadi intinya balik lagi bahwa Tuhan itu memberikan waktu, ada gambaran. Misalnya 1 minggu kenapa harus 7 hari, 1 bulan kenapa harus 30 hari, sehari 24 jam, ada siang ada malam. Karena semua itu pakai proses. Bahwa mendapatkan sesuatu ada perjalanannya, bukan tring tring tring. Iya. Jadi kalau kita Itu namanya ki sunatullah kalau dalam iya betul. nggak ada instan-instanan. nggak Iya ada. iya betul. Anda juga sebagai konsultan spiritual Iya. meyakini tidak ada yang instan begitu ya? Tidak ada yang instan, tetap semua ada prosesnya. Walaupun proses itu ada yang cepat, ada yang lama, tapi proses itu ada gitu. Oke. Jadi kalau Oke. tiba-tiba wow, buat saya sendiri dalam kalau kita konteks bicara spiritual masih tanda kutip. Baik. Nah, saya ingin ke Ibu Marwah. Ibu Marwah, kita lihat foto, kita lihat video yang diunggah, bahkan sampai ada dugaan pembunuhan ya, karena fenomenalnya sebuah, kalau Anda katakan tadi quote unquote karomah ya, dari yang dimiliki oleh Dimas Kanjeng. Di balik itu semua, Ibu, sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari apa yang Anda yakini saat ini? Apakah ini adalah sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia atau jangan-jangan nanti malah, mohon maaf ya Ibu ya, mungkin menyesatkan? Saya ingin koreksi. Saya tidak mengatakan beliau punya karamah. Justru beliau selalu mengatakan tolong ingat bahwa saya bukan wali. Guru saya yang betul kata Prof. Azumardi, betul. Guru-guru, bukan guru saja, guru-guru saya. Itu yang saya kira penting. Yang berikut yang saya ingin sampaikan, ini kan ada 23.000 santri seluruh Indonesia. Dan betul, ini proses. Tidak serta-merta. Ini bahkan kan sudah sampai orang itu berapa karena waktunya panjang. Tapi proses ini beliau pun mengatakan saya pun belum tahu. Tapi prosesnya sudah selesai. Nah, beliau sampaikan minggu-minggu ini sebenarnya prosesnya sudah rampung semua untuk dana-dana ini bisa dimanfaatkan. Karena dana ini memang walaupun banyak belum pernah bisa kita manfaatkan termasuk beliau sendiri. Ya, jadi tapi itu ranah lain lah. Menurut saya daripada diskusikan luas, ini ranah yang selama ini memang tidak perlu diselesaikan. Tapi supaya ini tidak menimbulkan fitnah, kemudian menimbulkan tunggu. Ingin bertanya? Iya, silakan Prof. Bu Marwah tadi saya nanya, uang itu kalau bisa dipakai harus uang pertama ada masalah.
apakah itu uang asli atau tidak. Ya. Kalau itu uang asli, itu datangnya dari mana? Tidak mungkin sekarang bisa dilakukan membawa uang dalam jumlah besar. Karena apa? BNPT ataupun Densus pasti menyelidiki itu, nggak bisa trafficking uang dalam jumlah besar itu. Baik, oke. Kalau asli. Itu Baik, oke. betul. Ibu, silakan. Makanya yang tadi kita Terakhir ya, Bu. iya betul. Saya ini di sana menyusun program yang nyatanya. Kata beliau tugas saya adalah di sudut sini, di dimensi ini. Dimensinya Anda, dimensi ini. Jadi yang kami urus dengan teman-teman, satu, mendaftarkan resmi yayasannya, terutama yayasan yang terkait setelah penganugerahan beliau sebagai Sri Raja Prabu Raja Sanegara. Yang kedua, kami nyusun koperasi, karena koperasi itu dana 5 juta sampai tak terhingga, mungkin triliunan, itu ini yang sama. Yang ketiga, kami mengundang teman-teman dari konsultan pajak. Ini pas ada tas amnesti, bagaimana prosesnya. Lalu kami mengundang, saya termasuk mengundang waktu itu, udah lama saya undang Prof. Mahfud. Beliau tidak tahu proses ini. Tapi ada teman-teman kita yang mau tahu banyak tentang fungsi kerajaan di Indonesia. Karena beliau bolak-balik Malaysia misalnya. Kok kerajaan Malaysia dihargai, kami tidak gitu loh. Jadi sekali lagi kita hargai proses ini semuanya. Baik. Dan kita menunggu kebenaran. Ibu Marwah, sayang sekali waktu kita sangat sempit, tapi paling tidak dari situ ada keseimbangan dari apa yang sudah kita berikan saat ini. Mudah-mudahan proses berjalan dengan lancar, dengan adil ya, Ibu Adil Marwah dan Daud Ibrahim. untuk Terima kasih, kemaslahatan Prof. rakyat. Ajumari Azhar, terima kasih, Kiku semua terima kasih. Sama-sama. Dan pemirsa, ini jadi akhir jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Jangan lupa pemirsa untuk memilih kami juga dalam Panasonic Global Awards 2016, program Apa Kabar Indonesia Malam. Ketik PGA spasi 15A, kirim ke 99386. Atas nama kru dan kerabat kerja, saya undur diri. Bagi Supanisang, sampai jumpa. Thank you, Prof.